Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Idham Hatami Akbar dengan NIM 119130124 dari program studi Teknik Elektro ITERA. Pada kesempatan ini saya akan melakukan percobaan, yaitu merancang sebuah filter, di mana filter yang digunakan itu adalah filter FIR dan filter IR. Nah, untuk penjelasannya sendiri, itu filter FIR itu sendiri merupakan tipe dari filter digital yang dipakai pada aplikasi digital signal processing, di mana filter FIR itu kepanjangan dari Finite Impulse Response. Disebut respon impulse terbatas itu karena tidak ada feedback di dalam filter, kemudian memiliki keuntungan stabil dan memiliki fase yang linear. Sedangkan kerugiannya terkadang membutuhkan lebih banyak memori atau perhitungan untuk mencapai karakteristik respon filter yang diberikan, dan juga respon tertentu tidak mudah dilaksanakan untuk diimplementasikan dengan filter FIR. Lanjut, untuk filter IR sendiri itu sama ya, tadi kayak filter FIR, merupakan filter digital yang biasanya digunakan pada aplikasi digital signal processing, mana filter IR itu sendiri merupakan infinite impulse response. Dikatakan respon tak terbatas karena adanya feedback di dalam filter. Kemudian keuntungan dari filter ini sendiri tidak memerlukan koefisien yang lebih banyak ya. Maksudnya itu koefisiennya jauh lebih sedikit dibandingkan filter FIR yang tadi. Kemudian untuk respon frekuensi yang curam sehingga dapat mengurangi jumlah waktu komputasi. Lanjut, untuk percobaan pada kesempatan kali ini saya akan membuat 3 percobaan, yang mana pertama itu adalah membuat filter digital dengan Windows, metode window ya. Kemudian yang kedua itu membuat filter FIR Finite Impulse Response dengan metode windowing. Yang ketiga itu membuat filter IR. Lanjut ya, langsung saja ke percobaan pertama. Di sini saya sudah membuat sintaknya untuk mempercepat durasi video, jadi tinggal kita pastikan saja. Nah, untuk filter pertama ini itu saya rancang, dimana untuk order filternya itu 64 titik. Kemudian untuk jenis windownya yang digunakan itu ada Hamming, Henning, Bartlett, Blackman, dan Requiem. Langsung saja kita run, kita lihat bagaimana respon frekuensi dari filter pertama ini. Nah, di sini sudah ada 2 gambar ya, dimana gambar pertama ini merupakan domain waktu dari respon filter. Nah, yang kedua ini merupakan domain frekuensi dari respon filter FIR, filter yang pertama ini. Nah, ini garis-garis ini yang berbeda warna itu menandakan ada 4 buah jenis window yang digunakan, ada Hamming, Henning, Bartlett, Blackman ya. Gitu saja untuk percobaan pertama. Kita lanjut ke percobaan kedua, membuat filter FIR dengan metode windowing. Langsung saja kita copy paste, backspace. Nah, untuk filter yang kedua ini dirancang ya dengan menggunakan 64 order filter ya, ada 64 titik. Kemudian frekuensi samplingnya itu menggunakan 8000 Hz, frekuensi cut off nya itu di 1000 Hz. Untuk frekuensi Nyquist-nya itu didapat dari persamaan frekuensi sampling yang ini ya, itu dikali setengah. Kemudian untuk ini WN itu white noise ya. Sinyal white noise itu didapat dari persamaan berikut, frekuensi cut off dibagi frekuensi Nyquist. Nah, untuk B sama dengan FIR 1 ini itu didapat dari persamaan FIR 1 untuk menampilkan filter digital FIR 1. Ini bisa dilihat di menu help pada MATLAB ya, untuk inisialisasi sintaknya. Contoh-contohnya juga banyak di sana. Kemudian untuk HW ini sama dengan Flex ini digunakan untuk menampilkan frekuensi domain. Terus yang di bawahnya untuk plot ini digunakan untuk menampilkan plot dari magnitude respon sinyal. Dan yang di bawah ini
tambahan, dipakai juga tidak apa-apa kalau tidak dipakai. Ini cuma untuk mendapatkan tambahan title. Lanjut, kita jalankan. Nah, ini udah terlihat ya gambar grafik plotnya untuk filter vir dengan metode windowing, dimana di sini bisa kita lihat di titik ini ya, itu sekitar di frekuensi di 700 atau 800 Hz nih, itu terjadi namanya frekuensi cut off, dimana respons impuls dari filter ini itu diredam sampai 0 nih di titik di frekuensi sekitar berapa ini ya, 1200 atau 1300. Jadi dia diredam sehingga mengalami penurunan setelah mengalami frekuensi cut off sampai 0. Jadi seterusnya dia bakal 0. Lanjut ke percobaan terakhir, kita akan membuat filter ear. Kita lihat sintaknya. Copy paste, blok dulu, dihapus, paste. Nah, untuk filter terakhir ini dirancang, dimana tuh untuk rancangannya sendiri itu untuk ripple passbandnya itu sekitar 0,5, untuk nilai ripple stop bandnya yang di bawah itu 60, untuk frekuensi cut off batas bawah itu 1300, batas bawahnya 2000, batas atasnya ya, ini batas bawahnya 1300, batas atasnya 2600. Kemudian untuk frekuensi samplingnya itu sekitar 10.000 Hz. Lalu kemudian fungsi yang di bawah ini ya, n, wn itu merupakan fungsi filter Buttorch. Itu bisa dilihat di menu help ya di MATLAB, ada tuh contoh-contohnya banyak. Kemudian yang bawahnya itu untuk fungsi filter digital yang BA, yang kayak percobaan pertama tadi. Kemudian yang bawahnya ini H,W ini itu menampilkan frekuensi respon pada filter, dan yang bawahnya lagi nih angle-nya untuk menampilkan sudut fasa. Untuk yang ini ya cuman untuk menampilkan title atau judul. Langsung saja kita run. Nah, didapat 2 buah grafik plot. Nah, yang pertama itu ini merupakan respon magnitude dari filter ear, dan yang kedua itu merupakan respon fasa dari filter ear, dimana di sini bisa kita lihat pada 0,3 frekuensi normal ya, itu mengalami penurunan sampai ke 1, frekuensi normalnya 1 di gain sekitar 400 desibel, minus 400 desibel ini. Kemudian untuk respon fasanya ini mengalami naik turun nih. Untuk fasa radiannya itu pada frekuensi normal ya, mengikuti inisialisasi dari sintak yang dibuat pada filter ear tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.